Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita akan melanjutkan lagi dari part sebelumnya terkait dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Semoga dengan adanya melihat video ini, saya doakan Bapak Ibu semua dapat lulus dan dapat mendapatkan sertifikasinya, yakni dengan judul Kupas Tuntas Kisi-kisi Pretest PPG Mapel Bahasa Indonesia Part 5. Nah, di part 5 ini ada indikator yang mana disajikan sebuah kutipan teks digital, kemudian diminta untuk menganalisis kohesi gramatikal. Nah, di video sebelumnya, yakni di perbedaan antara gramatikal dan leksikal, itu bisa dilihat di part 4. Dan kohesi gramatikal adalah sebuah relasi semantis antar unsur bahasa yang ditandai oleh alat gramatikal, yakni sebuah alat yang berkaitan dengan tata bahasa. Nah, kohesi gramatikal ini bisa berwujud referensi, substansi, elipsis, dan konjungsi. Nah, Bapak Ibu semua, bahasa mudahnya adalah untuk gramatikal itu maksudnya adalah bacaan yang terdiri dari kata atau kalimat yang disusun secara padu dan utuh. Misal referensi itu penunjukan, ia, dia. Nah, itu namanya gramatikal berupa penunjukan. Kemudian substitusi itu menggantikan. Misal beliau, contoh dalamnya adalah disebut sebagai jabatan. Misalkan, kemarin Bapak Menteri Pendidikan telah datang ke sekolah kami. Beliau meresmikan perpustakaan. Nah, kata beliau ini menunjuk bukan kepada penunjukan, tapi mengganti posisi nama Menteri Pendidikan tersebut. Itu namanya substitusi. Nah, ini salah satu dari kohesi gramatikal. Elipsis ini untuk melepaskan. Jadi atau menghilangkan. Maksudnya adalah misal ada sebuah kata, nanti di soal ternyata muncul Bapak dan Ibu membeli sepeda, adik tidak mau kalah juga. Nah, kata juga ini merujuk kepada gramatikal yang dimana dia juga membeli sepeda, seperti itu. Dan yang terakhir konjungsi, seperti yang sudah kita ajarkan bersama-sama di dalam kelas. Untuk selanjutnya, yakni disajikan sebuah kutipan dari surat kabar dan kita diminta untuk menggunakan kalimat yang hemat pada kutipan tersebut. Kalimat hemat itu bisa berupa kata baku, perbaikan kalimat yang benar, atau penulisan yang benar dari kalimat di atas adalah, atau kemudian bisa menggunakan dengan kata pemakaian huruf kapital yang sesuai bacaan di atas adalah. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari indikator kalimat hemat. Di soal selanjutnya nantinya akan disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, di mana dapat menentukan sumber belajar yang tepat pembelajaran semantik. Nah, ini masih ada sambungannya dengan part 2. Jadi bisa dilihat di mana pembelajaran semantik dan menentukan sumber belajar cetak itu ada di part 2, masih nyambung. Dan ini juga yakni sumber belajar berbasis cetak, di mana kita menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Bisa dilihat di part 2. Dan yang selanjutnya yakni nantinya disajikan sumber belajar berbasis cetak dan kita bisa mengonstruksi maksud saya, yakni bahan pembelajaran prosa secara tepat. Bapak Ibu semua, mengonstruksi seperti yang kita ketahui adalah sebuah susunan di mana bahasa lainnya adalah bisa disebut dengan unsur pembangun. Dan unsur pembangun sebuah prosa itu ada tema, alur, tokoh, penokohan, amanat. Nah, maka dari itu kemungkinan soal yang keluar dari mengonstruksi bahan pembelajaran prosa bisa jadi adalah tema yang sesuai dari prosa tersebut adalah, nah, seperti itu. Di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah sumber berbasis cetak dan diminta mengonstruksi pembelajaran puisi secara tepat. Intinya ini hampir sama dengan indikator sebelumnya, di mana unsur puisi itu ada tema, alur, bahasa, dan rima. Dan kemudian nantinya diberikan sumber belajar berbasis drama
dan diminta menelaah unsur pembangun drama dengan tepat. Seperti itu. Unsur pembangun drama yakni ada tema, alur, tokoh, penokohan, dialog, latar, sudut pandang, dan ada terdapat konflik. Maka dari itu, nantinya kira-kira yang bakal keluar yang mana? Siapakah nama tokoh tersebut, atau bagaimana dialognya atau latar untuk menunjukkan kejadian ini berada di mana, seperti itu. Yang selanjutnya adalah nantinya akan diberikan sumber belajar berbasis cetak, yakni berupa hikayat, dongeng, atau legenda, dan diminta untuk menelaah struktur secara tepat. Struktur dari prosa lama itu hampir sama dengan yang prosa baru, yakni tema, alur, tokoh, penokohan, latar, dan lain sebagainya. Tapi prosa lama bisa juga berbentuk, nah ini kan sudah jelas berbentuknya hikayat, dongeng, dan legenda, seperti itu. Jadi ada tema, alur, tokoh, penokohan. Apabila diminta untuk menelaah struktur, bisa jadi yang keluar intinya juga sama, yakni bisa jadi pertanyaannya tema dari hikayat tersebut adalah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya nantinya akan diminta untuk terkait puisi baru menelaah struktur, atau maksud saya adalah unsur fisik teks puisi, di mana ada terdapat yang namanya unsur fisik, ada yang namanya unsur batin. Nah, di sini kita akan mempelajari unsur fisik, yakni unsur yang muncul di dalam puisi, unsur yang ada di dalam puisi, yakni berupa tipografi, gaya bahasa, diksi, citraan, rima, larik, dan bait. Nah, seperti contohnya adalah persamaan bunyi, yakni hilang dan melayang, yakni unsur bunyi ang dan ang, seperti itu. Ini namanya unsur fisik. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang tidak ada di dalam berkas puisi tersebut atau di luar puisi tersebut. Yang selanjutnya nantinya akan diberikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks prosa baru, di mana kita untuk bisa menelaah pesan atau pandangan secara utuh. Nah, salah satu contoh prosa baru adalah novel. Kemungkinan soal-soal yang keluar di pandangan atau pengarang secara tepat itu bisa jadi hikmah yang diambil, pesan moral, kekurangan, kelebihan, atau amanatnya. Baik, untuk video selanjutnya, di part selanjutnya kita akan lanjutkan di part 6. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.